Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A semester 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Sunurdin SPD MPD dan terhormat rekan-rekan sekalian. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Axel Bakti sebagai moderator, dan pemateri yang pertama ada Agustina, pemateri yang kedua ada Nuraini, pemateri yang ketiga ada Ferry Nurwahyu Wijaya, pemateri yang keempat ada Angelin Thomas, dan pemateri yang terakhir ada Putri Ameliana. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilakan pemateri yang pertama Agustina untuk membawakan materinya. Dipersilakan. Pengolahan kelas. Menurut Matendun dalam Suprianto tahun 1991 menyatakan bahwa pengolahan kelas adalah upaya yang dikemukakan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Usman pada tahun 2003 menyatakan bahwa pengolahan kelas yang efektif pengolahan kelas terjemahkan pengolahan kelas adalah pengolahan kelas arah belajar dan mengembalikannya kalau terjadi hal-hal yang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pemateri yang pertama ya, Agustina yang telah membawakan materinya. Saya akan melanjutkan materi dari Agustina, yaitu pengertian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik. Prosesnya yaitu penyampaian pesan dari guru melalui media tertentu ke penerima pesan atau peserta didik. Pesan yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik adalah isi ajaran atau materi yang ada pada kurikulum. Proses pembelajaran yang dilakukan yaitu 1. Tetapkan tujuan, 2. Atur jadwal belajar, 3. Buat suasana belajar yang nyaman, 4. Membuat ringkasan, 5. Membuat akronim yang sudah diingat, 6. Pahami bukan menghafal, 7. Jangan malu bertanya, dan 8. Pantang menyerah. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Nuraini yang telah membawakan materi yang kedua. Langsung saja kita ke materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Saudara Ferry Nurwahyu Wijaya. Kepada Saudara Ferry, dipersilakan. Ya baik, saya akan melanjutkan materi dari Nuraini. Yang ketiga adalah sistem pengolahan kelas dalam penyelenggaraan program pendekatan inklusi. Yang pertama adalah sistem kegiatan awal pembelajaran guru di sekolah inklusi, melakukan pengkondisian sebelum proses pembelajaran dan memeriksa tugas siswa serta melakukan dialog kecil dengan mereka. Yang kedua adalah sistem pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Tidak hanya sekedar ceramah, akan tetapi juga diselingi dengan tanya jawab dan penugasan. Yang ketiga adalah sistem pendekatan dan strategi yang sama pada seluruh anggota kelas maupun ada strategi berbeda terutama untuk anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan strategi
individualisasi dalam pembelajaran. Yang keempat adalah sistem dalam proses pengolahan kelas. Guru berupaya menambahkan konsep dan nilai serta moral kepada anak, bersikap akrab, bersikap positif terhadap anak dengan memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk berkreasi. Mungkin itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Ferry Nurwahyu Wijaya yang telah membawakan materi yang ketiga. Kita melangkah ke materi yang keempat yang akan dibawakan oleh Saudari Angelin Thomas. Kepada Saudari Angelin Thomas, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari Ferry Nurwahyu Wijaya, yaitu yang keempat, sistem kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran program pendidikan inklusi. Terjadinya proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi yang dianalisis menggunakan perspektif Index for Inclusion dari Booth dan Enskau pada tahun 2002. Penelitian menggunakan tipe studi kasus untuk mengetahui isu terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi secara lebih mendalam. Informan dalam penelitian adalah guru, siswa, dan orang tua siswa. Penelitian menggunakan tipe analisis tematik. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi telah memenuhi seluruh indikator. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Angelin Thomas yang telah membawakan materi yang keempat. Nah, dari keempat materi ini mempunyai kesimpulan, dan kesimpulan ini akan dibawakan oleh Putri Ameliana. Kepada Saudari Putri Ameliana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari keempat materi ini dapat kita simpulkan yang pertama yaitu pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Pengelolaan kelas merupakan masalah yang amat kompleks dan seorang guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kegiatan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta membentukkan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Penelitian ini menggunakan tipe analisis tematik. Berdasarkan hasil analisis, data diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi telah memenuhi seluruh indikator dalam 3 dimensi Index for Inclusion, yaitu dimensi budaya, kebijakan, dan praktik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya ada beberapa indikator pada masing-masing dimensi Index for Inclusion yang perlu dikembangkan. Itu saja yang dapat kami simpulkan dari keempat materi ini. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Putri Ameliana yang telah menyimpulkan materi dari keempat materi yang tadi. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.